VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 3 Juni 2024. Mari mulai hari dan pekan baru dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Madioni, pagi ini ditemani teknisi Charleston Mock dan produser Jimmy Manan. Laporan-laporan utama pagi ini diantaranya termasuk mengenai Amerika dan Tiongkok yang tetap berdialog di KTT Keamanan Asia meski berselisih. Kami selalu terbuka untuk berdialog dan bekerja sama, tapi kedua belah pihak harus mau berkompromi. Dan juga tentang pernyataan Prabowo bahwa tidak boleh ada narasi tunggal dalam penyelesaian krisis Israel-Palestina. I wish to address the recent tragic events in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya berita dunia pagi ini. Mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan bahwa ia dapat menghadapi kemungkinan di penjara setelah dinyatakan bersalah karena secara ilegal mencoba memengaruhi hasil pemilu 2016 yang dimenangkannya. Namun ia tidak yakin publik akan mendukung hal itu. Trump kepada Fox and Friends Weekend dalam sebuah wawancara yang direkam dan ditayangkan pada hari Minggu mengatakan, "Saya kira itu akan sulit diterima oleh publik. Kita tahu pada titik tertentu ada titik puncaknya." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pemikirannya tentang bagaimana publik akan bereaksi. Trump merefleksikan kesimpulan dari pengadilan kriminal pertama yang pernah dilakukan untuk seorang presiden Amerika dengan mengatakan itu adalah akhir yang sulit. Meskipun ia adalah calon presiden dari Partai Republik untuk pemilu 2024 pada bulan November melawan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat yang mengalahkannya pada pemilu 2020, Trump menghadapi kemungkinan untuk menjalani masa percobaan atau dijatuhi hukuman hingga 4 tahun penjara. Jika Hamas menyetujui gencatan senjata yang diusulkan Israel di Gaza, Amerika berharap Israel akan menerima rencana itu, kata juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby hari Minggu. That they did in fact agree that this was their proposal. Ini adalah usulan Israel. Kami berharap bahwa jika Hamas menyetujui proposal itu, seperti proposal Israel yang disampaikan kepada mereka, maka Israel akan mengatakannya, kata Kirby dalam sebuah wawancara di program This Week ABC News. Para perantara perdamaian dari Mesir, Qatar, dan Amerika telah meminta kedua belah pihak untuk menyetujui gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditekankan oleh Presiden Amerika Joe Biden pada hari Jumat. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada hari Minggu mengatakan bahwa Israel tidak akan menerima Hamas untuk terus memerintah Gaza pada tahap apapun selama proses perdamaian, dan bahwa Israel sedang memeriksa alternatif bagi kelompok Islamis itu. CEO Boeing berikutnya harus memiliki pemahaman tentang apa yang menyebabkan krisis saat ini dan siap untuk melihat keluar untuk mencari contoh-contoh praktek industri terbaik, kata Kepala Asosiasi Transportasi Udara Internasional pada hari Minggu. Produsen pesawat terbang Amerika Boeing dilanda krisis keselamatan yang meluas yang diperparah oleh ledakan panel di udara pada bulan Januari pada pesawat 737 MAX yang relatif masih baru. CEO Dave Calhoun akan meninggalkan perusahaan itu pada akhir tahun ini sebagai bagian dari perombakan manajemen yang luas, tetapi Boeing belum menunjuk penggantinya. It's not for me to say who should be running Boeing, but I think an understanding of what went wrong in the past, that's very important. Our industry benefits from learning from mistakes. Bukan hak saya untuk mengatakan siapa yang seharusnya menjalankan Boeing, namun saya rasa pemahaman tentang apa yang salah di masa lalu itu sangat penting, kata Direktur Jenderal IATA Willie Walsh kepada Reuters TV dalam sebuah konferensi maskapai penerbangan di Dubai, seraya menambahkan bahwa Boeing telah mengambil langkah yang tepat.
IATA mewakili lebih dari 300 maskapai penerbangan atau sekitar 80% dari lalu lintas global. Kelompok negara-negara penghasil minyak OPEC pada hari Minggu sepakat untuk memperpanjang pemangkasan produksinya dalam rangka mendukung harga karena ketidakpastian ekonomi dan geopolitik membayangi pasar. Kartel minyak yang beranggotakan 12 negara ini dan 10 sekutunya memutuskan untuk memperpanjang tingkat produksi minyak mentah secara keseluruhan mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Demikian sebuah pernyataan dari aliansi itu. Selain itu, 8 negara mengatakan bahwa mereka juga akan memperpanjang pengurangan pasokan sukarela yang dilakukan atas permintaan Riyadh untuk lebih mendukung pasar. Kedelapan negara itu adalah Arab Saudi, Rusia, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman. Beberapa dari pemangkasan itu akan berlangsung hingga September sebelum dihentikan, sementara yang lainnya akan dipertahankan hingga Desember 2025. Hampir 62.000 orang meninggal karena stres yang berhubungan dengan panas pada musim panas 2022 di Eropa saja. Dan menurut sebuah studi baru oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, para pejabat pertahanan Amerika dan Tiongkok memiliki visi yang berseberangan terkait Asia. Meski demikian, mereka sepakat untuk tetap membuka jalur komunikasi selama KTT Keamanan Asia yang berlangsung selama 3 hari dan berakhir Minggu 2 Juni lalu di Singapura. Berikut selengkapnya. KTT Keamanan Asia, yang juga dikenal sebagai Dialog Shangri-La, menjadi tempat pertemuan tatap muka pertama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, di mana Tiongkok sebelumnya menolak dialog tingkat tinggi tersebut. Dong Jun mengatakan, kami selalu terbuka untuk berdialog dan bekerja sama, tapi kedua belah pihak harus mau berkompromi. Ada perbedaan yang tampaknya tidak bisa dikompromikan dalam KTT itu, dan para pejabat Tiongkok pun menyerang Amerika, seperti yang disampaikan Letjen Tiongkok Jing Jianfeng. Fakta menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah perusak terbesar tatanan internasional, penghalang terbesar bagi kemajuan tata kelola dunia, dan penghambat terbesar perdamaian dan stabilitas regional. Dalam pernyataannya, Menhan Amerika Lloyd Austin menegaskan bahwa perang dapat dihindari dan dialog berperan penting. Tidak setiap dialog akan menjadi dialog yang menyenangkan. Namun, penting bagi kita untuk terus berdialog satu sama lain. Ada banyak isu yang perlu dibicarakan, termasuk ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan yang demokratis. Selain itu, pada sengketa Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok menyerang kapal-kapal kecil Filipina, yang memicu kekhawatiran akan diaktifkannya perjanjian kerjasama pertahanan Amerika-Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan, If a Filipino citizen is killed by a willful act, jika seorang warga negara Filipina tewas akibat aksi yang disengaja, saya kira itu sama saja dengan memicu perang. Dan oleh karena itu, kami akan merespons bagaimana mestinya. Menurut sejumlah pengamat regional, ketegangan semacam itu menunjukkan betapa pentingnya dialog bagi Amerika dan Tiongkok. Lim Tai Wei adalah dosen di Universitas Nasional Singapura. Ia mengatakan, temperatures are cooling down. Although not under the illusion that problems will be... Ketegangan mulai mereda, tapi kita tidak boleh menganggap masalah-masalah ini akan tuntas begitu saja, karena ini adalah masalah yang kompleks. Namun, prioritasnya sekarang adalah meredakan ketegangan, mengirim pesan yang tepat untuk membangun kepercayaan yang lebih besar, serta memperbanyak dialog dan pendekatan. Setidaknya untuk saat ini, Tiongkok setuju untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan tersebut. Bani Rahayu untuk wartawan VOA Bill Gallo, VOA Washington. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, meminta komunitas internasional untuk memberikan solusi yang adil guna menyudahi perang Israel-Hamas dengan gencatan senjata permanen. Ia mengingatkan untuk tidak menggunakan narasi tunggal semata dalam menyelesaikan krisis ini dan menawarkan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga dan memantau gencatan senjata kelak.
Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. I wish to address the recent tragic events in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. Serangan terbaru Israel ke Rafah sepanjang minggu lalu menjadi sorotan utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat berbicara di Shangri-La Dialogue yang diselenggarakan oleh International Institute for Strategic Studies IISS di Singapura Sabtu sore. Presiden terpilih Indonesia itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan solusi yang adil pada rakyat Israel dan Palestina. We are very aware that the Palestine problem is a long and historical problem. Kami sangat menyadari bahwa masalah Palestina adalah masalah yang panjang dan bersejarah. Kami menyadari bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak prihatin atas keselamatan mereka, hak untuk hidup dan mencapai kemakmuran. Kami juga menyadari fakta bahwa penyelesaian krisis ini harus berawal dari rasa saling menghormati. Tidak boleh ada narasi tunggal. Seperti yang sering kami sampaikan, Indonesia menyerukan solusi yang adil untuk masalah ini dan itu berarti hak untuk hidup bukan hanya bagi Israel tetapi Palestina. Bahwa rakyat Palestina berhak memiliki tanah air dan negara mereka sendiri, berhak hidup dalam damai, tegas Prabowo. Lebih jauh ia mengulang pernyataan pemerintah sebelumnya yang menyerukan gencatan senjata komprehensif dan permanen untuk menghentikan perang Israel-Hamas yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa tak berdosa. Untuk menjaga dan memantau gencatan senjata itu, ujarnya, Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire. Kami siap mengirim pasukan perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau gencatan senjata ini serta memberikan rasa aman kepada semua pihak. Kami juga siap untuk segera mengirimkan tenaga medis guna mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza, tentunya persetujuan semua pihak, ujar Prabowo. Menanggapi proposal gencatan senjata yang disampaikan Presiden Amerika Joe Biden, Prabowo mengatakan melihat proposal itu sebagai langkah penting yang tepat dan menyampaikan kegembiraannya karena Hamas juga menanggapi dengan positif proposal itu. Pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin menilai pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza yang disampaikan Prabowo di forum Shangri-La itu merupakan suatu yang penting. Tapi menurutnya hal itu harus didahului dengan gencatan senjata. Dalam hal ini usulan 3 langkah proposal dari Amerika menurut saya perlu untuk segera direalisasikan. Cuma seperti Biden sendiri akui bahwa proposal ini mungkin akan mendapatkan penentangan dari pihak Israel. Jadi ini merupakan tantangannya untuk merealisasikan usulan itu. Solusi dua negara yang banyak disebut dalam forum tahunan di Singapura itu dinilai sebagai opsi yang paling ideal yang membutuhkan dukungan luas dunia internasional. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Perdana Menteri Israel menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menerima kesepakatan guna mengakhiri perang di Gaza. Tetapi sekutu sayap kanannya mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika dia menerima. Berikut laporan selengkapnya. Amerika Minggu mengatakan bahwa jika Hamas menerima usul rencana gencatan senjata multifase di Gaza yang dibeberkan Presiden Joe Biden, mereka memperkirakan Israel akan setuju. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Minggu dalam acara bincang-bincang di televisi ABC News This Week, mengatakan, This was an Israeli proposal. We have every expectations that if Hamas agrees to the proposal, ini adalah usul Israel. Jika Hamas menyetujui usul yang sudah disampaikan kepada mereka, kami memperkirakan Israel akan menjawab ya. Kami menunggu tanggapan resmi dari Hamas. Cetak biru usul tersebut, kata Kirby, sudah dikirim ke Hamas pada Kamis malam waktu Washington. Ia menegaskan bahwa Hamas menyambut baik usul tersebut. So what would we hope would happen is they would agree to start phase 1 as soon as possible. And phase 1. Jadi kami berharap mereka setuju untuk memulai tahap pertama sesegera mungkin dan tahap pertama ini akan memungkinkan sebagian sandera, orang tua, orang sakit, sandera perempuan untuk dibebaskan dalam waktu 6 minggu. Hamas, kelompok militan Palestina yang menguasai Gaza, mengatakan pihaknya memandang secara positif rencana tersebut. Sewaktu menyampaikan usul itu pada Jumat, Biden mengatakan bahwa kesepakatan itu akan dimulai dengan fase 6 minggu, di mana pasukan Israel keluar dari semua wilayah berpenduduk di jalur Gaza dan pertukaran pertama sandera dengan tahanan. Israel dan Palestina kemudian akan menegosiasikan gencatan senjata yang langgeng dan gencatan senjata itu berlanjut selama perundingan berlangsung.
kata Biden. Ia menambahkan bahwa sudah waktunya perang ini berakhir. Pada Sabtu, seusai mengikuti misa di gereja di Delaware, Biden dihadang massa pro-Palestina yang menuntut gencatan senjata di Timur Tengah. Mr. President, are we closer to a ceasefire? Ketika seorang reporter bertanya tentang kemungkinan gencatan senjata, Biden menolak menjawab. Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, politisi kawakan garis keras yang memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan yang rapuh, berada di bawah tekanan kuat. Banyak warga Israel yang mendesak Netanyahu untuk menerima perjanjian tersebut. Namun, sekutu sayap kanan mengancam akan menjatuhkan pemerintahannya jika dia menerimanya. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, Minggu mengatakan, jika Perdana Menteri Netanyahu tetap mengarah ke kesepakatan ini, kami akan membubarkan pemerintah. Israel dilanda demonstrasi besar-besaran pada Sabtu malam. Keluarga sandera yang ditahan Hamas mendesak pemerintah bertindak sekarang. Karlina Amkas, VOA, Washington.